Haleluya, Tuhan baik. Silahkan duduk saudara. Terima kasih juga tim Praise and Worship, juga Ines luar biasa. Wow. Alright. Haleluya, Tuhan baik. Amin. Kita berada di tempat ini walaupun hujan, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita setia di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Apalagi kalau kita setia ibadah di hadapan Tuhan, saudara. Saya percaya kita semua pasti mendapatkan perkara yang jauh lebih besar. Amin. Saudara, tuntunan gereja kita tahun ini adalah tahun kebangkitan. Salam kebangkitan, salam revival. Haleluya. Saudara, mari kita buka ayat utama kita di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Saudara, ini adalah visi yang Tuhan berikan buat kita semua supaya kita boleh mengalami kebangkitan. Di kota yang luar biasa, New York City, kita dikasih visi Tuhan yang luar biasa. Amin. Kebangkitan. Kebangkitan dalam kehidupan rohani kita. Kebangkitan dalam keluarga saudara semua. Kebangkitan dalam keuangan. Kebangkitan dalam kesehatan. Dan juga dalam karakter. Katakan amin. Katakan saya mau mengalami semua kebangkit yang Tuhan janjikan. Amin. Saya mau, saudara mau, semua kita mau, amin. Karena kenapa saudara, kenapa Tuhan kasih visi ini? Karena Tuhan itu udah bangkit, ya kan? Dia udah menang atas semuanya. Makanya dia bilang kita juga bisa mengalami kebangkitan. Tetapi jangan lupa kita itu kadang-kadang sukanya sama berkat, sama kata-kata kebangkitannya yang luar biasa. Tapi di ayat ini juga dikatakan kita harus juga bersekutu dalam penderitaannya, saudara. Satu paket, saudara. Nah, kita udah tahu bagaimana Tuhan Yesus menderita. Dia mati buat kita semua, saudara, ya kan? Waktu dia mau mati, saudara, dia itu harus menyangkal keinginannya sendiri. Dan dia harus taat 100% kepada Allah Bapa. Makanya kalau kita baca di Alkitab, pada waktu Tuhan Yesus mau dihukum mati, dia yang nggak berdosa mau dihukum mati, saudara. Tuhan Yesus berdoa begini, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu kata Tuhan Yesus. Dan pada waktu berdoa seperti itu Tuhan Yesus sangat stres, sangat ketakutan. Ya gimana enggak stres, saudara, ya kan dia enggak bersalah, tapi dia mau dihukum mati dengan cara yang sangat kejam. Dan sampai dikatakan peluhnya itu seperti titik-titik darah, saudara, saking stresnya, saudara. Nah, dalam hidup ini saudara kita enggak mengalami hal yang seperti itu, tetapi Tuhan mau dalam hidup kita ini enggak selalu what I want. Ya kan? Aku mau ini, aku mau itu. Not selalu kesenangan kita. Kadang kita harus tahu juga apa yang mau menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, walaupun kadang kehendak Tuhan dalam hidup kita itu bertentangan dengan apa yang kita mau, bertentangan dengan kesenangan kita, saudara. Tuhan Yesus harus mati, baru dia bisa dibangkitkan dan kuasa Allah dinyatakan. Tuhan Yesus harus mati, baru dia mendapat kemuliaan, saudara. Dalam hidup kita mau mengalami kebangkitan, kita mau mengalami semua janji Tuhan. Tapi juga harus mengalami persekutuan dalam penderitaannya, saudara. Harus ada kematian juga dalam hidup kita. Ini gak gampang buat saya sampaikan, saudara. Karena saya juga masih banyak kekurangan, tetapi saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Yang harus mati buat kita semua adalah dosa kita, saudara. Saudara, very simple, sore hari ini saya cuma mau melihat, tadi saya tanya siapa yang mau mengalami kebangkitan dalam keuangan, kebangkitan dalam rohani, kebangkitan dalam keluarga, kesehatan dan juga dalam karakter, semuanya mau, betul? Tapi mari kita evaluasi diri kita masing-masing, saudara. Hari ini kita mau transparan di hadapan Tuhan, kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan masing-masing, deal dengan Tuhan masing-masing. Apa yang menjadi halangan buat kita
untuk mengalami janji kebangkitan Tuhan ini, saudara? Apa yang menjadi hindrance, apa yang menjadi penghalang sehingga kita boleh mengalami janji Tuhan yang luar biasa, saudara? Karena saya percaya Tuhan itu luar biasa, mau memberikan semuanya, tetapi kadang yang menunda janjinya tergenapi dalam kehidupan kita itu karena kitanya sendiri, saudara, ada yang menghalangi. Saudara, apa yang menghalangi, saudara? Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib mengajarkan bahwa kita harus mati di dalam dosa kita. Kadang kita harus mati terhadap keinginan kita, kesenangan diri kita sendiri. Makanya nanti setelah ini kita deal dengan Tuhan, duduk berhadapan dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan, terbuka dengan Tuhan, dan kira-kira bad habit apa, kebiasaan buruk apa yang masih belum kita lepaskan sehingga menghalangi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dalam keuangan mungkin masih ada spending yang gak benar, dalam kesehatan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang gak baik, dalam karakter juga sama, saudara. Apapun itu, saudara, saya percaya setiap kita pasti punya sesuatu yang bisa kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau terbebas dari ini, Tuhan, saya mau terbebas dari belenggu ini, dari keterikatan ini, saudara. Jadi itu, saudara, kita mesti lihat ke dalam diri kita mesti evaluasi, saudara. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi perubahan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Kita tahu kebangkitan Tuhan Yesus itu dilihat bukan cuma 1 orang, 2 orang, 10 orang, 30 orang, bahkan 100 orang, bahkan lebih daripada itu, saudara. Kalau kita baca dalam Alkitab, Paulus berkata lebih daripada 500 orang, saudara. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan kayak cerita legenda, bukan kayak mitos, bukan kayak fantasy story. Karena banyak sekali saksinya dan itu mengubahkan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17, saya suka sekali dengan ayat ini, ya, saya bacakan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Sekali lagi saya bacakan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, saudara. Dan kita masih hidup dalam dosa. Makanya alangkah bodohnya kita semua setelah tahu Tuhan Yesus bangkit, kita masih hidup di dalam kesenangan dosa kita, saudara. Kalau ada orang bilang begini, saudara, kalau kita salah tentang Tuhan, ya kan, dunia berkata, orang yang nggak percaya Tuhan berkata kita bodoh, ngapain sih kamu itu wasting your time, sia-siakan waktu kamu untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. You just wasting your time, kata mereka gitu ya. Tapi ternyata kita yang benar, saudara, amin. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Justru mereka yang berkata kita yang menyia-nyiakan waktu kita di dunia, saudara, tapi kita mau berkata kepada mereka, mungkin engkau berkata enggak menyia-nyiakan waktu kamu seperti kita datang berdoa, ke gereja, baca firman, tapi kamu menyia-nyiakan kekekalan. Amin. Saudara, kita percaya Tuhan, apa yang kita tabur sekarang, bukan cuma kita tuai sekarang, tapi dalam kekekalan juga sampai selama-lamanya. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus, waktu tahu Tuhan Yesus mati, tadinya mereka ketakutan. Mereka tercerai-berai, bahkan mereka bersembunyi. Bukan cuma bersembunyi, mereka ada yang kembali ke pekerjaan lama mereka. Tapi setelah tahu Tuhan Yesus bangkit, tiba-tiba mereka jadi pemberani, saudara. Mereka mengabarkan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Walaupun untuk mengabarkan hal itu pada saat itu, saudara, sangat berbahaya karena ancamannya adalah dihukum mati. Dan memang kenyataannya banyak sekali murid Tuhan Yesus yang akhirnya mati martir, saudara. Tetapi tetap dari mulut mereka keluar kesaksian Yesus bangkit, Yesus bangkit. Jadi luar biasa, saudara. Mereka berpikir guru mereka yang mereka hormati, yang mereka junjung tiba-tiba mati. Tapi kemudian waktu bangkit mereka berkata, wah, guruku itu adalah bukan cuma guru orang biasa, tapi dia benar anak Allah yang hidup, saudara. Jadi mereka bersaksi, sebagian besar mati, saudara. Tapi kebangkitan Tuhan merubah kehidupan murid-muridnya. Kuasa kebangkitan Tuhan yang sama juga bisa merubah hidup saya dan saudara. Amin. Itu yang harus kita percaya sore hari ini. Itu harus percaya banget bahwa Tuhan Yesus bangkit dan bisa merubah hidup saya dan saudara. Ibrani 10 ayat 14, firman Tuhan berkata,
Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, waktu saya baca firman ini adalah ayat mujizat yang luar biasa, saudara, ayat yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa dengan pengorbanannya ia menyempurnakan kita untuk selama-lamanya, kita yang ia kuduskan, saudara. Ia sudah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Kenapa luar biasa, saudara? Karena kalau saya lihat diri saya sendiri, saya nggak berani berkata kepada saudara semua, wah saya sudah sempurna. Ada saudari-saudara yang udah berani berkata bahwa saya sudah sempurna. Mungkin malah kita berkata, aduh masih jauh lah saya dari sempurna, ya kan. Tapi mari kita katakan lagi, baca lagi apa yang Tuhan katakan. Dia sudah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Katakan disempurnakan untuk selama-lamanya. Sempurnakan untuk, siapa yang disempurnakan, saudara? Mereka yang ia kuduskan, yaitu saya dan saudara. Kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kita dikuduskan, dijadikan sempurna untuk selama-lamanya. Ini adalah mujizat yang luar biasa, saudara. Tuhan bukan cuma menebus hidup kita di atas kayu salib, Tuhan bukan cuma mengampuni kita, tapi juga menyempurnakan kita. Bagaimana caranya, saudara? Lewat karya saliblah Tuhan Yesus menyempurnakan kita. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua kekurangan kita, semua kelemahan kita, semua ketidakkudusan kita, semua yang enggak benar dalam hidup kita ditanggung, diserap oleh Tuhan, dan kepada kita dikaruniakan, dianugerahkan kesempurnaannya. Amin. Makanya itulah dikatakan kita lewat kayu salib disempurnakan, saudara. Jadi waktu firman Tuhan berkata kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan, waktu kita tinggal dalam Tuhan, maka Allah Bapa di surga yang melihat adalah kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Bukan kelemahan kita lagi, bukan dosa kita lagi, tetapi yang dilihat adalah Tuhan Yesus yang sudah sempurna. Itu adalah suatu pekerjaan Tuhan yang susah diselami, saudara, tetapi itulah karya kebangkitan yang luar biasa buat kita semua, saudara. Itulah cara Tuhan menjadikan saya dan saudara sempurna untuk selama-lamanya. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, sebelum dia menundukkan kepalanya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata, sudah selesai, it is finished, sudah sempurna, udah gak kurang apa-apa lagi. Semua dosa kita, kekurangan kita, ketidakkudusan kita sudah ditanggung, sudah dilunas, dibayar. Kita sudah dikuduskan, kita sudah disempurnakan. Inilah kuasa kebangkitan yang luar biasa. Dan harusnya kita rayakan ini luar biasa, saudara, ya kan? Zaman dulu itu, saudara, orang merayakan Paskah setiap minggu, saudara. Kita sekarang setiap tahun, tetapi seharusnya ini adalah kebangkitan, merayakan kebangkitan ini luar biasa buat hidup kita semua. Kita kan sering merayakan, saudara, kalau ada ulang tahun kita rayakan, ada prestasi yang kita capai kita rayakan. Kalau ada sport olahraga, tim kita menang, kita rayakan, apalagi kalau dengan teman-teman ramai gitu kan ya, saudara ya. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini kita rayakan lebih dari segalanya. Kenapa? Karena kita akhirnya punya harapan yang kokoh, membuat kita enggak mudah putus asa. Bahkan Tuhan menjadikan kita sempurna untuk selama-lamanya. Dan bukan cuma itu, Tuhan juga berjanji untuk memelihara kita, menjaga kita. Dan bahkan Alkitab berkata, karena kita kepunyaan Allah, kita kepunyaan Tuhan, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun itu, saudara. Ada ayatnya, saudara, di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah kabar baik, saudara. Karena kita kepunyaan Tuhan, sudah ditebus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Semua kita di tempat ini dikasihi Tuhan, disayang Tuhan, tidak ada yang ditolak oleh Tuhan. Amin, saudara. Tapi itu Tuhan bilang kepada kita. Tapi kemudian saya pikir waktu merenungkan semua firman Tuhan, tapi gimana ya, kok Tuhan bilang udah sempurna, tapi kenyataannya
kenyataannya saya masih suka kompromi dengan dosa, masih suka jatuh dalam dosa, masih terikat dengan sesuatu yang mungkin gak benar, ya kan? Gimana bisa dikatakan sempurna, saudara? Kadang saya malah pikir dulu itu Tuhan itu gak adil, karena saya punya beberapa teman, saudara, teman main di Indonesia dulu, dan kami sama-sama satu grup teman main, tapi mereka itu kayaknya enak banget, saudara. Semua jalan apapun yang mereka mau lakukan itu kayaknya terbuka dengan gampang. Kemudian kalau dalam persekutuan kemudian bersaksi, oh karena ya papa saya, ibu saya berdoa senantiasa. Dan saya pikir, waduh enak banget ya punya papa mama yang berdoa, sekarang kamu hidupnya enak banget, jalan-jalan gampang dibuka. Sedangkan saya, papa mama saya kan gak percaya Tuhan, saudara. Jadi saya pikir Tuhan itu gak adil. Tetapi semakin lama semakin kenal Tuhan, ternyata Tuhan buat kita itu gak ada yang gak adil, amin. Semuanya beda-beda, tetapi Tuhan tetap adil buat kita semua. Tuhan itu tetap baik buat kita semua. Saudara, di dalam Alkitab juga sama, saudara, ada satu tokoh yaitu Petrus. Kita tahu siapa Petrus, yang pernah berkata I love you Tuhan Yesus, I love you, tapi kemudian menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Apakah Tuhan Yesus menolak dia, saudara? Waktu sebelum Tuhan Yesus mati, dia menyangkal Tuhan Yesus, aku gak kenal orang itu, ya kan? Si Petrus bilang begitu, padahal sebelumnya dia bilang kayak membual di hadapan Tuhan, ya kan? Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan, keajaiban apa dari kuasa kebangkitan yang Tuhan lakukan. Waktu Tuhan udah bangkit, dia hampiri Petrus, saudara. Waktu dihampiri Tuhan, mungkin Petrus salah tingkah, mungkin Petrus nggak tahu mesti ngomong apa, mungkin malu karena dia udah menyangkal Tuhan. Tetapi tetap Tuhan mengasihi dia, Tuhan mencintai dia, saudara. Tetap menerima Petrus apa adanya. Sama seperti Tuhan kepada kita semua, saudara. Apapun latar belakang kita, saudara, jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Justru Tuhan itu mencintai kita, saudara. Tuhan mau berkata kepada kita semua, Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang malah memilih kita terlebih dahulu. Dia mati pada saat kita masih berdosa. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah Tuhan kita, amin. Yang luar biasa, saudara. Sekarang kembali kepada diri kita, saudara. Seperti tadi saya sudah bilang, mungkin gak sih apa benar saya ini udah sempurna? Ya kan, karena kenyataannya masih banyak kelemahan, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Sehingga kita kadang menjadi orang anak Tuhan yang selalu kayak enggak merasa layak untuk datang kepada Tuhan. Ada orang kalau disuruh berdoa, saudara, teman saya disuruh berdoa, mereka bilang gak tahu mesti ngomong apa, karena aduh saya mah masih banyak salah lah, masih banyak dosa lah, gak bisa ngomong sama Tuhan berdoa, saudara. Jadi selalu ada anak Tuhan yang selalu merasa tertuduh, merasa enggak layak, merasa takut, merasa enggak berdaya, tidak tahu caranya gimana komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa enggak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita mau belajar terus firman Tuhan, makanya firman Tuhan itu kita dapatkan minggu demi minggu demi minggu demi minggu, itu satu bagian demi satu bagian sehingga akhirnya kita mendapatkan utuh dan kita tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal Tuhan. Amin. Dari kebenaran-kebenarannya, saudara. Saudara, di dalam Alkitab ada satu tokoh namanya Paulus di Perjanjian Baru. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dia yang seorang yang tadi menganiaya orang Kristen, tapi Tuhan pilih dia, saudara, sehingga sebagian besar Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus juga. Paulus yang demikian luar biasa, saudara, mengalami pergumulan yang sama. Dia yang sudah dipilih Tuhan luar biasa mengalami pergumulan yang sama. Alkitab dia mau menjelaskan, saudara, bahwa seseorang seperti kita yang udah lahir baru, yang udah dipilih Tuhan dan dikatakan udah sempurna oleh Tuhan, status kita udah sempurna di hadapan Tuhan, tapi di saat yang sama kita nggak kebal terhadap dosa, saudara. Hidup kita sebagai manusia itu masih bisa berbuat dosa. Status kita udah dibenarkan, tapi pada saat yang sama tetap ada kesalahan, ada kesalahan dalam hidup kita semua, saudara. Justru inilah kalau kita renungkan, semakin kita mengerti hal ini, semakin kita kagum dengan kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan, mujizat keselamatan buat kita semua, saudara. Saya pikir bagaimana saya, orang yang masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, bahkan mungkin sampai ujung hidup saya nanti, saudara, di dunia ini, tapi Tuhan tetap memilih saya, tetap menyelamatkan saya.
dan tidak pernah menyerah dalam kehidupan saya. Saya percaya demikian juga dengan saudara. Saudara bisa bayangkan gimana kalau Tuhan menyerah saudara dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang kita nggak ada di tempat ini, kita ada di sini karena Tuhan terus pursue menyelamatkan kita. Amin. Tuhan sudah menyelamatkan kita di masa yang lalu, Tuhan menyelamatkan kita hari ini, Tuhan tetap akan menyelamatkan kita di masa yang akan datang. Makanya kita buka sebentar saudara, gimana perasaan Paulus, gimana struggle-nya Paulus saudara, menggambarkan kebingungannya. Satu sisi dikatakan sudah sempurna, di sisi yang lain masih banyak kesalahan. Kita baca di Roma 7 ayat 18 sampai 25 saudara. Ayat 7 sampai 7 Roma 7 ayat 18 sampai 25. Roma 7 ayat 18 berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara sampai situ dulu. Jadi Paulus ini mau berkata, aku itu pengen loh berbuat yang baik. Aku itu mau lo taat, tapi kok yang aku lakukan kebalikannya. Yang aku lakukan kok salah lagi. Saudara, waktu saya baca ini begitu relate dengan kehidupan saya sendiri saudara. Saya mau taat Tuhan, saya mau enggak dosa lagi Tuhan. Tapi kok apa yang keluar, apa yang saya mau lakukan dalam diri saya, outputnya berbeda saudara. Kok salah lagi, kok enggak taat lagi, kok jatuh lagi saudara. Kita pengen berbuat baik, kok langgar lagi saudara. Saudara pernah merasakan hal ini saudara? Ayat berikutnya dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, lewat tulisan ini Paulus mau menyadarkan kita bahwa yang pertama, kita udah lahir baru tapi tetap ada kecenderungan berbuat dosa saudara. Anak Tuhan, kita semua bisa jatuh dalam dosa tapi nggak bisa hidup menikmati dosa. Selama kita hidup masih dalam daging ini saudara, ya kan, masih ada hawa nafsu, masih ada kesombongan yang tiba-tiba datang, masih ada iri hati, masih ada dengki saudara. Kita pikir kita udah bebas dari semua itu, tapi kok masih ada ya, padahal saya udah anak Tuhan. Nggak peduli saya udah 1 tahun ikut Tuhan Yesus, 2 tahun, 10 tahun, tapi kok masih ada struggle ini saudara, masih ada perdebatan di dalam diri ini saudara. Masih ada kelicikan, masih ada keserakahan, masih ada lihat orang lain iri hati saudara. Karena kurang bersyukur makanya kita selalu melihat orang lain lebih dan kita serakah iri hati saudara. Dan jatuh lagi dalam dosa saudara. Tapi bedanya saudara, anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan, karya keselamatan Tuhan, kebangkitan Tuhan, disempurnakan dalam Tuhan, tidak bisa hidup menikmati dosa. Amin. Makanya jangan sombong, kalau kita dengan yang lain itu jangan bilang, tuh dia jatuh lagi saudara. Nggak bisa gitu, karena modal kita itu semua sama, modal kita itu adalah diampuni sama Tuhan saudara. Masih sama, masih ada sama-sama kekurangan, masih ada sama-sama kesalahan. Jadi daripada saling menghakimi, daripada saling menuduh, lebih baik kita bersama-sama bergandengan berkata, ayo bangkit lagi. Firman Tuhan berkata, orang benar jatuh 7 kali tetap bangkit lagi, amin. Itu yang penting bangkitnya saudara. Tapi jangan kompromi dengan dosa. Setelah kita sadar jangan kompromi dengan dosa. Justru kita mesti berkata, saya mau bangkit lagi saudara. Dan kita bersama-sama yuk katakan, kamu bisa, ayo kita bisa maju sama-sama. Ayo kita bisa bertumbuh bersama-sama saudara. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ayat ini menyadarkan kita semua, kita ini masih dalam daging, masih banyak kelemahan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Membuat kita sadar bahwa kita harus bertobat itu setiap hari saudara. Kita nggak bisa punya sikap, firman Tuhan udah berkata saya udah ditebus, udah disempurnakan. Saya santai-santai aja, enggak jaga-jaga saudara. Makanya jatuh lagi saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan kita juga harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi waktu kita sadar, sama seperti Paulus sadar, kok ada keinginan ya dosa di dalam diri saya. Padahal saya itu udah ikut Tuhan lama loh. Saya udah dengar banyak firman Tuhan itu banyak banget loh. Saya itu pernah menang loh dulu. Tapi kok misalnya dalam hal tertentu udah menang loh. Tapi kok bisa suatu hari kok berlakukan lagi saudara.
Paulus mau menyadarkan bahwa kasih karunia Tuhan membuat saya dan saudara menyadari dosa dan terus mau kembali kepada Tuhan. Ayat ini a good sign. Sesuatu yang baik, kalau kita jatuh dalam dosa, kita menyadarinya is a good sign. Berarti kita masih ada suara Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hidup kita, saudara. Sebagai anak Tuhan, Roh Kudus ingatkan, ayo bertumbuh, ayo kita itu harus kamu itu makin peka dengan dosa, ya kan? Enggak, kalau kita justru sebaliknya, saudara. Kalau kita suka bikin yang macam-macam, tapi enak-enak aja, lenggang kangkung aja, dijalanin terus aja. Itu yang bahaya, saudara. Itu yang jauh lebih bahaya. Daripada kita jatuh dalam dosa, kemudian kita struggle, kita berjuang di dalam diri ini kayak aduh desperate, apa yang harus saya lakukan, saudara. Justru kalau kita terus berjalan melakukan hal yang sama, kemudian kita enggak merasa biasa-biasa aja, kita perlu pertanyakan apakah benar kita kenal Tuhan, saudara. Apakah kita benar-benar menyembah Tuhan, saudara, ya kan? Walaupun kita datang ke gereja, walaupun kita berdoa, tapi kalau kita tetap melakukan dosa yang sama, tapi merasa aman-aman aja, merasa biasa-biasa aja, nggak apa-apa, ya. Ditutup-tutupin, biar orang juga nggak tahu, saudara, ya kan? Malah dia menunjuk orang lain tuh jatuh lagi, sedangkan kesalahannya dia tutup-tutupin, nggak ada yang tahu. Dia jalanin dengan santai, saudara. Itu sangat bahaya, saudara. Jadi Roma ini, saudara, yang Paulus tulis is a good sign, menandakan bahwa kita itu mulai bertumbuh terus di dalam Tuhan. Bertumbuh, kita jatuh dalam dosa, saudara, pengen kembali lagi kepada Tuhan. Ada dosa, kita menyesal dan tidak bisa menikmati dosa lagi. Kayaknya kalau jatuh dalam dosa, kayaknya aduh gak gerah banget gitu, gak bisa saya begini. Ada penyesalan yang luar biasa. Mungkin batin kita menangis, saudara, dan selalu ingin kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti ampuni kita, saudara. Tuhan pasti bimbing kita, saudara, sampai kita benar-benar terbebas. Kebangkitan Tuhan luar biasa. Karena kita adalah ciptaan baru, saudara. Firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu kita sudah berdosa, kita diampuni Tuhan. Sehingga kita itu gak betah hidup dalam dosa, saudara. Itulah the power of the resurrection. Itu adalah kuasa kebangkitan, saudara. Paulus mau menyadarkan bahwa justru semakin kita menyadari, semakin kita peka dengan dosa, saudara. Walaupun kita jatuh, saudara, itu menandakan kita itu sebetulnya semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Bukan menjadikan kita untuk jadi sombong, untuk mengajari orang lain dengan sombong. Justru semakin lama semakin menyadari kelemahan kita. Menyadari hati kita yang sangat licik, saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, saudara. Raja Daud, siapa yang gak kenal Raja Daud? Dari masa mudanya sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Waktu dia menjaga kambing domba, ada beruang datang, Tuhan bantu sehingga dia bisa merobek-robek beruang itu, saudara. Sampai dia dari pengalamannya itu dia bisa mengalahkan Goliat dan akhirnya dia jadi raja, dipilih Tuhan jadi raja, diurapi luar biasa. Tetapi suatu hari dia melihat wanita cantik, dia jatuh cinta, saudara. Dan kemudian dengan hatinya yang sangat licik, dia malah mau membunuh suami dari wanita itu, saudara, dengan membuatnya mabuk terlebih dahulu. Kemudian dia bilang, tempatkan pria itu, laki-laki itu di medan peperangan dan taruh di pasukan yang paling terdepan. Dan memang mati, saudara. Betapa liciknya hati Daud, saudara. Ya kan, kayak is planning a murder, kayak di pembunuhan yang terencana, saudara. Dan kita tahu kalau kita pelajari Alkitab, keluarganya yang konsekuensinya, akibatnya sangat mengerikan. Keluarga Daud itu hancur. Tetapi kasih Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap mengasihi Daud, Tuhan tetap memilih Daud sampai akhirnya Daud bertobat dan dia menulis mazmur yang luar biasa, saudara. Demikian juga Simson, saudara, tokoh Alkitab lain, saudara. Simson dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan sebelum lahir malaikat sudah memberitahukan ini adalah anak yang dipilih, saudara. Padahal ibunya tadinya adalah mandul, saudara. Tetapi waktu Simson lahir dia bermain-main terus dengan dosa, saudara. Sampai akhirnya kita tahu di akhir hidupnya matanya dicungkil dan dia dijadikan lawakan, dia dijadikan bully sama tentara-tentara Filistin, saudara. Dan sebelum mati Simson berdoa, Tuhan, ingatlah kepada hambamu. Simson itu jarang berdoa, saudara, ya kan? Tetapi pada sebelum saat dia mati, dia menyadari Tuhan adalah harapan dia. Dia bilang, ayo Tuhan, kasih kembali aku kekuatan. Dan Tuhan kabulkan itu karena kasih Tuhan, saudara. Betapa besar kasih Tuhan membuat kita sadar
bahwa kita itu semakin bertumbuh dalam firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Paulus mau menyadarkan setiap pergumulan kita, jadikan perjalanan pertumbuhan rohani kita. Demikian juga Paulus, saudara. Pertamanya Paulus berkata dia adalah yang paling hina di antara para rasul. 5 tahun kemudian dia berkata aku yang paling hina di antara orang kudus. Kemudian sebelum dia mati dia berkata aku yang paling hina di antara semua orang kudus, saudara. Semakin kenal Tuhan, Paulus berkata justru aku semakin enggak benar. Dan dia berkata apa, saudara? Di ayat selanjutnya, demikianlah aku dapati hukum ini, ayat 21. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Selalu dia mau berkata aku pengen melakukan yang baik, tapi yang keluar adalah yang jahat. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di dalam batin kita, saudara tahu di dalam perjanjian lama, perjanjian Tuhan itu ditulis di atas 2 loh batu, tetapi dalam perjanjian baru ditulis sebetulnya dalam hati kita. Makanya kita itu harusnya menyukai, saudara, hukum-hukum Allah, menyukai firman Tuhan. Sebab dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini kayak udah benar-benar si Paulus ini benar-benar tersiksa banget dengan pergumulan terus yang ada di dalam hidupnya, saudara. Mau berbuat baik, yang keluar yang salah. Mau bertobat, jatuh lagi. Mau taat, enggak taat lagi, saudara. Paulus enggak bisa menikmati semuanya ini, saudara. Dia struggle-nya itu nyata. Perdebatan di dalam dirinya itu begitu nyata, begitu frustasinya dia, saudara. Dia pengen benar-benar taat, menyenangkan Tuhan, tapi dia juga mengakui begitu banyak kegagalan-kegagalan. Paulus dalam ayat yang kita baca tadi semua nggak bisa menemukan jawabannya. Kenapa? Kalau kita baca, saudara, jika aku, saya. Fokusnya kepada kita sendiri. Kalau kita fokus, aduh saya kok jatuh lagi. Tuhan, aduh kok saya begini. Seperti Paulus 23 kali dalam ayat ini Paulus berkata, saya. Tapi saudara, di ayat terakhir dia hampir berkata, ayat 24 aku berkata, aku ini benar-benar manusia celaka. Itu benar-benar kayak yang udah tumpah semua frustasinya dia. Celakalah aku ini, ya kan? Aku ini manusia celaka. Tapi kemudian ayat berikutnya, saudara, berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia berkata siapa? Dia bukan berkata apa yang bisa melepaskan aku, tapi dia bertanya, siapa? Saudara, bukan program, bukan kita tambah bekerja keras atau apa yang bisa membebaskan kita dari semua ini, saudara. Tetapi siapa yang bisa bebaskan kita? Amin. Dia berkata syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 23 kali dia berkata saya. Sampai akhirnya dia fokus bukan kepada dirinya, tapi fokus kepada siapa yang bisa menyelamatkan dia. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, 2 hal ini harus selalu ada dalam hidup kita, saudara. Untuk mengalami kuasa kebangkitan. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Kenapa? Kita sama seperti Paulus. Kita itu semua dasarnya adalah manusia celaka yang diselamatkan oleh Tuhan. Apapun yang kita capai, apapun yang kita punya, tanpa Tuhan kita adalah manusia celaka, saudara. Saudara, kalau kesadaran itu cuman itu aja membuat kita frustasi, sama seperti Paulus. Frustasi, saudara, ya kan, is a good sign tadi saya bilang frustasi. Tetapi again, jangan kompromi dengan frustasi itu, jangan kompromi dengan dosa, jangan berkata ya udahlah, saya mah beginilah, udah nggak bisa diubahkan, ya begini terus. Nggak bisa begitu, saudara. Seperti Paulus berkata, syukur kepada Tuhan, dia bisa dibebaskan. Ada harapan di dalam Tuhan. Hanya pada firman Tuhan kita bisa dibebaskan, kita bisa dilepaskan, kita bisa dimerdekakan. Asal kita mau mengenal, mau belajar, mau bertumbuh, berjalan setiap hari dengan Tuhan. Jangan sampai kesulitan hidup kita, kekecewaan kita, kepahitan hati kita, apapun itu, saudara, memisahkan kita, merasa kita nggak layak untuk datang kepada kasih Tuhan. Malah menjauh, saudara. Ada orang yang tambah menjauh. Tapi saya percaya pada saat menjauh, saya juga pernah menjauh, saudara. Tuhan tarik lagi, amin. Kasih Tuhan itu selalu menarik kita kembali kepada Dia, saudara. Kalau Tuhan bisa jaga Paulus dan berkata, oh puji Tuhan,
oleh Yesus Kristus. Bukan oleh apa saudara, tapi oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Tadinya dia fokus kepada kegagalannya, tapi dia melihat kebesaran Tuhan. Dia berkata syukur kepada Allah, ada pengharapan. Amin saudara. Tuhan bisa jaga Paulus sampai akhir. Tuhan bisa jaga Daud sampai akhir. Bisa jaga Petrus, bahkan Petrus dipakai luar biasa setelah kebangkitannya. Tuhan juga bisa pakai dan jaga kita semua sampai akhir. Kasih Tuhan enggak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Asal kita bertekad, kalau ada perasaan struggle is a good sign. Berarti kita udah bertumbuh secara rohani, is a good sign. Wah, saya jatuh, berarti ada Roh Kudus yang ingatkan kita saudara. Tapi jangan stay di situ saudara. Kita mesti datang kepada Tuhan. Kebangkitan Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan. Bukan memberi license kita untuk terus menikmati dosa. Bukan untuk memberi izin kita terus seperti itu. Tuhan mau kita berubah. Tapi tekad berubah itu harus ada di dalam hati kita saudara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti Paulus bersyukur, kita yang tadinya manusia celaka dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kebangkitannya. Dan kita menjadi manusia yang baru. Amin. Saya tutup saudara, saya undang pemain musik. Yang pertama, saya mau ingatkan bahwa mengerti mujizat terbesar atas kebangkitan Tuhan Yesus menyempurnakan kita sampai selama-lamanya. Mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, bukan kita dikasih rumah baru, bukan kita kasih mobil baru. Mujizat terbesar adalah keselamatan buat kita semua. Kita disempurnakan, itu adalah modal utama kita. Amin saudara. Kemudian kita harus menerima dengan bersyukur, selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita kalau kurang bersyukur, apa-apa dosa kelihatan menarik. Kalau kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita menyadari kasih anugerah Tuhan itu cukup buat kita. Amin saudara. Kita harus selalu bersyukur, merayakan kebangkitan Tuhan, keselamatan kita, kesempurnaan Tuhan. Bilang kita disempurnakan lebih dari segala-galanya. Dan ketiga, apapun yang terjadi, walaupun dosa itu jatuh, kita harus seperti Paulus berkata, syukur kepada Tuhan yang membebaskan. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, hidup di dalam hormat akan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian sharing saya sore hari ini, semoga memberkati. Dan seperti saya tadi bilang, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apa yang bisa dibenahi supaya janji kebangkitan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Saya mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Kami tahu kami masih lemah karena kami daging Tuhan. Tetapi pada saat kami jatuh, bukan kami justru menjauh Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan, biar kami kembali kepadamu, cepat-cepat kembali Tuhan. Dan tidak merasa nyaman Tuhan dengan apa yang tidak benar yang kami lakukan. Karena Engkau rindu memberkati kami, karena Engkau rindu kami mengalami semua kebangkitan yang Engkau janjikan. Hamba berdoa di tempat ini ya Bapa. Biar Engkau dealing dengan kami masing-masing Tuhan. Firman-Mu sudah Kau sampaikan Tuhan. Kami ini celaka kalau tanpa Tuhan. Kami ini mau kemana kalau tanpa Engkau Tuhan. Kami ini mau apa kalau tanpa Engkau Tuhan. Modal kami semua adalah manusia celaka Tuhan. Tetapi justru syukur kepada Tuhan. Kami gak mau melihat terus kegagalan kami Tuhan. Tapi kami mau melihat kebesaran Engkau yang mampu membebaskan kami. Yang mampu melepaskan kami dari semua keterikatan, dari semua dosa. Sehingga semua kebangkitan yang Kau janjikan itu boleh tergenapi dalam kehidupan setiap kami pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih, kami klaim semua janji-Mu Tuhan. Kami klaim kebangkitan dalam kerohanian kami. Kami klaim kebangkitan di dalam kesehatan kami. Kami klaim kebangkitan dalam keluarga kami. Ada anggur baru. Ada kerukunan yang luar biasa Tuhan. Kami klaim Tuhan janji-Mu di dalam karakter kami. Karakter kami bertumbuh terus menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami klaim Tuhan. Dalam soal finansial, dalam keuangan Tuhan, kami percaya Tuhan, dunia berkata resesi, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan akan Kau pelihara dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Karena inilah janji-Mu Tuhan, kebangkitan dalam finansial juga kami alami ya Bapak. Terima kasih, gak ada yang stuck lagi Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Asal kami mau Tuhan turut dengan Engkau. Pada saat kami jatuh dalam dosa, kami datang kepadamu, kami mengaku dan kami mau berkata kepadamu, kami manusia celaka tetapi Engkau yang hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih
Tuhan, Kau lihat pergumulan kami. Kalau kami masih bergumul di dalam dosa, Tuhan, Kau berkata, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Dia yang sanggup membebaskan, yang sanggup mengampuni, karena Dia sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan semuanya, dan Dia memberikan kuasa kepada kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau adalah harta yang ternilai dalam kehidupan kami Tuhan. Kau luar biasa buat kehidupan kami semua. Terima kasih untuk semua yang telah Kau lakukan. Terima kasih untuk apa yang akan Engkau lakukan ya Bapa. Kami mau melihat pekerjaan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin.